Penelitian telah mengungkap bahwa orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi seringkali suka menyendiri daripada terlibat dalam interaksi sosial yang banyak. Dalam video ini, saya akan mengungkap misteri di balik preferensi mereka yang unik ini. Mengapa orang-orang cerdas seringkali lebih memilih untuk menyendiri? Apakah Anda merasa lebih nyaman dalam keheningan atau dalam keramaian? Penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung merasa paling bahagia ketika mereka memiliki sedikit interaksi sosial. Namun, apa yang mendorong mereka untuk lebih memilih kesendirian? Mengapa orang-orang cerdas cenderung suka menyendiri daripada bersosialisasi dengan banyak orang? Mari kita mengungkap misteri di balik preferensi mereka yang unik ini. Yang pertama, menghargai produktivitas. Individu yang cerdas sering menghargai produktivitas yang tinggi. Mereka menyadari bahwa bekerja dalam kelompok bisa menjadi efisien dalam beberapa proyek saja, tetapi juga bisa mengganggu dan memperlambat proses kerja. Orang cerdas sering merasa frustasi ketika mereka bekerja dengan orang lain yang tidak memiliki pandangan yang luas atau terlalu terperinci pada detail kecil yang tidak penting. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk bekerja sendiri agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih efektif. Yang kedua, sudut pandang yang berbeda. Tingkat kecerdasan sering berkorelasi dengan sudut pandang yang berbeda. Orang cerdas menghabiskan banyak waktu merenung dan mengamati dunia di sekitar mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki wawasan yang lebih dalam dan seringkali mempunyai perspektif yang berbeda dari orang lain. Mereka memiliki kemampuan unik untuk mengenali pola-pola halus yang terlewatkan oleh orang lain. Karena sudut pandang yang berbeda ini, orang cerdas sering menemukan solusi untuk masalah yang sulit. Yang ketiga, nyaman menjadi berbeda. Nyaman menjadi berbeda adalah karakteristik yang seringkali melekat pada individu yang cerdas. Mereka mampu merangkul keunikan dan perbedaan dalam diri mereka yang dengan percaya diri. Bahkan jika orang lain membela mereka sebagai penyendiri, eksentrik atau aneh. Hal ini karena individu yang cerdas memiliki keyakinan kuat dalam nilai-nilai dan cara berpikir mereka yang unik. Mereka tidak mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk mempercayai intuisi dan kebijaksanaan internal mereka. Kepribadian dan pola pikir yang berbeda ini memungkinkan mereka untuk mengejar tujuan hidup dengan tekad yang kuat, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial. Kenyamanan dalam perbedaan juga memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi potensi mereka secara lebih bebas. Mereka menemukan kedamaian dan ketenangan dalam kesendirian, di mana mereka dapat merenungkan ide-ide mereka dengan mendalam. Sebagai hasilnya, mereka sering mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa dalam berbagai bidang, membuktikan bahwa menjadi berbeda adalah aset yang berharga dalam perjalanan hidup mereka. Yang keempat, menghargai orang lain. Meskipun mereka mungkin lebih memilih untuk menyendiri, individu yang cerdas sering memiliki lingkaran pertemanan kecil yang dekat. Mereka tidak mencari pengakuan dari banyak orang, tetapi mereka memberikan pengakuan yang dalam dan tulus kepada orang-orang yang mereka anggap penting dalam hidup mereka. Mereka memahami nilai hubungan yang dalam dan memiliki kemampuan untuk memahami dan mendukung orang-orang terdekat mereka dengan lebih baik. Yang kelima, tidak mencari pengakuan. Tidak mencari pengakuan adalah salah satu ciri khas individu yang cerdas. Mereka memiliki keyakinan diri yang kokoh dan kepercayaan pada diri sendiri yang tidak tergantung pada persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Ini berarti bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang mereka. Orang cerdas memiliki tujuan hidup yang jelas dan motivasi internal yang kuat. Mereka fokus pada pencapaian pribadi dan perkembangan diri, tanpa terlalu mempedulikan apakah itu mendapatkan pengakuan dari luar atau tidak. Mereka tahu bahwa pencapaian mereka adalah ukuran keberhasilan. Ini adalah ciri yang membedakan individu yang cerdas independen
yang mampu menjalani hidup mereka dengan integritas yang tinggi. Mereka tidak terjebak dalam kebutuhan akan pengakuan eksternal, tetapi merasa baik tentang diri mereka sendiri berdasarkan nilai dan pencapaian pribadi mereka. Keenam, gemar membaca. Gemar membaca adalah salah satu karakteristik yang sering terkait dengan individu yang cerdas. Mereka memiliki dorongan alami untuk mencari pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan keterampilan. Membaca adalah cara efektif untuk mencapai tujuan ini, dan mereka sering menemukan kebahagiaan dalam menghabiskan waktu dengan buku-buku dan mendapatkan wawasan yang dalam tanpa harus meninggalkan kenyamanan ruangan mereka sendiri. Ini adalah bentuk eksplorasi intelektual yang memicu imajinasi dan memperluas pandangan mereka tentang dunia. Ketenangan dan kesendirian adalah unsur penting dalam proses membaca yang efektif. Dalam kesendirian, mereka dapat menggali lebih dalam ke dalam materi, merenungkan konsep yang rumit, dan mempertimbangkan implikasi dari apa yang mereka pelajari. Membaca adalah pintu masuk ke dunia pengetahuan yang tak terbatas, dan individu yang cerdas menghargai kegiatan ini sebagai cara untuk terus belajar dan tumbuh. Itu juga memberi mereka peluang untuk berimajinasi, merenung, memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam, semua dalam kenyamanan kesendirian. Yang ketujuh, memerlukan ruang untuk pengambilan keputusan. Individu yang cerdas menyadari bahwa pengambilan keputusan memerlukan waktu dan pertimbangan yang cermat. Mereka sering mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan menganalisis berbagai aspek sebelum membuat keputusan. Proses ini memerlukan ketenangan dan kesendirian agar pikiran merasa bisa bekerja secara efektif. Kedelapan, kreativitas yang mengalir. Kreativitas yang mengalir adalah salah satu aspek penting yang sering ditemukan pada individu yang cerdas. Mereka mengalami momen-momen kreatif yang intens ketika mereka berada di lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan. Dalam kesendirian, mereka dapat menggali lebih dalam ide-ide inovatif dan merancang solusi yang lebih kreatif untuk masalah yang rumit. Ketika berada di tengah keramaian dalam situasi sosial yang kompleks, individu yang cerdas mungkin merasa terbatasi oleh ekspektasi dan norma-norma sosial. Mereka cenderung merasa lebih bebas untuk berpikir di luar kotak dan mengikuti aliran ide-ide kreatif mereka saat menyendiri. Kreativitas yang mengalir dalam kesendirian adalah sumber inspirasi yang kuat bagi individu yang cerdas, memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide yang mengubah dunia dan menciptakan inovasi yang signifikan dalam bidang yang ditekuni. Yang kesembilan, menghindari konflik yang tidak perlu. Individu yang cerdas cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan kompleksitas hubungan antar manusia. Mereka mengenali bahwa konflik yang tidak perlu dapat menjadi pengalihan yang sia-sia dan menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menyendiri sebagai strategi untuk menghindari potensi konflik yang tidak perlu. Mengambil jarak dari situasi-situasi sosial yang memicu konflik juga membantu mereka menjaga energi positif dan kesejahteraan mental. Dalam kesendirian, mereka dapat merenung, meresapi, dan merancang pemecahan masalah tanpa gangguan dari drama-drama yang tidak produktif. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih harmonis, tanpa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif atau perselisihan yang tidak berarti. Dengan menghindari konflik yang tidak perlu, individu yang cerdas dapat mengalokasikan waktu dan energi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna dalam kehidupan mereka. Yang ke-10, kebutuhan akan ketenangan batin. Bagi individu yang cerdas, ketenangan batin adalah penting. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan tekanan, tuntutan, dan distraksi, kesendirian adalah tempat di mana mereka dapat menemukan ketenangan dalam diri mereka sendiri. Melalui waktu yang dihabiskan sendirian, mereka memiliki kesempatan untuk merenung, merefleksikan pengalaman, dan menenangkan pikiran mereka. Ketenangan batin memungkinkan untuk mengelola stres dengan lebih baik, dengan menenangkan pikiran dan menghadapi tantangan-tantangan secara lebih tenang.
Mereka dapat menjaga kesejahteraan mental mereka. Ini juga memberi mereka energi positif yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Jadi, kesendirian adalah cara bagi individu cerdas untuk merestorasi keseimbangan dalam hidup mereka. Dalam ketenangan batin tersebut, mereka bisa merasa lebih puas, fokus, dan lebih mampu mengatasi berbagai situasi yang kompleks. Ketenangan batin adalah sumber kekuatan bagi mereka, membantu mereka menjalani hidup lebih baik dan lebih produktif. Yang terakhir, ruang untuk berimajinasi. Orang-orang cerdas sering memiliki kekuatan besar dalam bidang imajinasi. Mereka menggunakan waktu yang dihabiskan sendiri sebagai ruang untuk menggali dunia ide, merenungkan kemungkinan-kemungkinan baru, dan mengembangkan ide-ide inovatif. Kesendirian memungkinkan mereka untuk menjauhi dari gangguan-gangguan eksternal dan mengeksplorasi dunia imajinasi tanpa hambatan. Dalam dunia yang kompleks dan tantangan, imajinasi adalah alat penting untuk menemukan solusi yang kreatif dan pemikiran yang mendalam. Orang-orang cerdas cenderung menghadapi permasalahan yang rumit dengan cara yang berbeda, dan imajinasi adalah salah satu kunci untuk menjembatani kesenjangan antara masalah dan solusi. Dengan berimajinasi, mereka dapat merancang solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga inovatif. Ini adalah salah satu alasan mengapa kesendirian seringkali menjadi saat yang paling produktif bagi mereka. Dalam dunia imajinasi mereka, segala sesuatu mungkin, dan inilah tempat di mana ide-ide brilian seringkali lahir. Kesempatan untuk merenung dan berimajinasi adalah salah satu aspek yang membedakan orang-orang cerdas, dan ini memungkinkan mereka untuk mencapai pencapaian luar biasa dalam bidang yang ditekuni. Sebagai kesimpulan, kita telah mempelajari berbagai alasan mengapa orang-orang cerdas sering memilih untuk menyendiri. Ini adalah preferensi yang unik dan seringkali didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dengan integritas yang tinggi dan mencapai pencapaian luar biasa dalam bidang yang ditekuni. Kesendirian adalah ruang bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan menjelajahi dunia dengan cara yang unik dan mendalam. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.